شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keadaan setelah sholat asar di halaman Masjidil Haram Mekah. Ini keadaannya sore hari ini. Ke atas, oh itu pihaknya mantap. Oh, berjubel. Kemudian di hotel kita nginapnya di hotel itu yang ada hulu prolek dekat kan halaman Masjidil Haram paling depan. Kita mau potong rambut begundul, malam tadi kita sempat ya ke sana. Tangga nih kayaknya tangga darurat. Ya, assalamualaikum, ini waktu subuh di Masjidil Haram. Tidak, bukan subuh. Kita baru saja selesai salat subuh, salat sajadah. Alhamdulillah. Di Mekah ada sujud sajadah. Kemarin di Madinah kita tunggu-tunggu nggak ada sujud sajadahnya. Di sini ada. Itulah teman-teman. Sekarang kita menuju penginapan untuk sarapan, kemudian berangkat jalan-jalan, kemudian apa lagi ya? Udah jalan-jalan, mana lagi ya? Mario, umrah, tawaf, ya tawaf, kemudian apa lagi? Sa'i, ya hari ini yang kedua. Padahal teman-teman ini sudah seplontos ini. Apa yang lagi ditahlulin, nggak ada yang ditahlulin. Ini kepalanya sudah gundul. Kepalanya sudah gundul. Mungkin nanti dikerik pakai slet aja nih. Kepalanya nggak biasa tahlul lagi nih. Setiap tawaf kan pasti ada tahlul kulit. Tahlul. Ya, mungkin dikerik nanti. Nah, ini cewek-cewek Arab nih. Mungkin ini umroh juga mereka. Nah, pakai cadar-cadar hitam ini. Nah, ini yang di belakang nih. Nah, ini cewek-cewek Arab nih. Lihat. Cantik-cantik. Masya Allah. Yang laki-laki ganteng-ganteng, yang cewek cantik-cantik. Mancung-mancung, berjenggot panjang. Ya demikian. Kita nginapnya di bawah tower. Apa namanya? Tower jam-jam. Lihat tuh. Di bawah tower Rolex.
Kan sekarang kita masuk ke dalam hotel. Sarapan dulu. Kita antri. Ayo kita masuk. Iya, kita sudah masuk ke lift 6 sama 6. Harta karena lemah hati kita lemah, namun keyakinan itu insya Allah aman mantap. Nah, Rasulullah yaitu berjuang, di saat Rasulullah berjuang mendapatkan banyak pengikut dari kaum fakir miskin dan juga budak, sampai budak itu menentang kepada majikannya. Nah, di situ Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan juga Hindun, Ikrimah dan para tokoh-tokoh Al-Makkatul Mukarramah merasa resah dengan kedatangannya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Merasa resah, makanya disitulah awal mula Rasulullah diintimidasi, mau dikeluarkan dari kota Makkah. Nah, setelah itu para jemaah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu direncanakan ada rapat Paleno, rapat seluruh para tokoh di kota Makkah. Rapatnya apa? Gimana ini Muhammad? Sekarang ini kayaknya Muhammad banyak masanya dan ini akan menjadi benalu di dalam kota Makkah dan di kalangan kaum kafir Quraisy. Jadi gimana? Ayo kita rapat semuanya. Ada satu orang tua yang sudah bungkuk ikut rapat. Kita sekarang kemana tujuannya? Ke Jabal Sur, Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu tahu apa sejarah Jabal Sur. Ya. Setelah itu rapat masuk semuanya, satu orang mau masuk. Kamu siapa? Saya ini nanti orang terpenting di dalam rapat tersebut. Ternyata siapa? Ternyata iblis menyamar menjadi manusia masuk ke dalam. Rapat dimulai, kata Abu Jahal. Rapat dimulai. Terus di situ Abu Jahal, Abu Lahab. Rapat dimulai. Setelah rapat dimulai, ayo ajukan siapa yang mau mengajukan. Baru saya mengajukan ajuan. Ada apa? Apa ajuannya? Muhammad ini lebih baik diikat saja di pohon kurma. Ikat di pohon kurma. Setelah itu jangan kasih makan. Biarlah mereka Muhammad ini mati. Betul. Nah, tidak setuju kata yang lain. Alasannya, kalau Muhammad ini diikat di pohon kurma, Muhammad ini salah satu dari pamannya Abu Thalib, salah satu dari kakeknya Abdul Muthalib, itu orang terpandang. Dan yang namanya pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib itu orang pemberani di kalangan kaum Makkah. Kalau Muhammad dianiaya terlihat oleh keluarganya, itu menimbulkan konflik antara kaum Abdul Muthalib dengan keluarga kita. Sedangkan kita masih kerabat. Saya tidak setuju. Oke, diterima. Kalau yang lainnya Bapak Ibu tidak dipikir-pikir kayak itu, langsung kita nggak dikasih makan, mati kelaparan. Nah, ada usulan lain, ada. Gimana? Muhammad ini diasingkan saja, dikudeta, dikeluarkan saja dari Mekah. Terus dikeluarkan kemana? Ke Mesir atau ke Yaman? Nah, kalau Muhammad diasingkan, saya tidak setuju. Kata para pembesar tokoh-tokoh, salah satunya Abu Jahal, Abu Lahab. Alasannya bos, saya tidak setuju. Kalau Muhammad diasingkan ke Mesir atau ke Yaman, Muhammad ini takut dan khawatirnya Muhammad ini akan mengislamkan seluruh penduduk Mesir atau penduduk Yaman. Karena apa? Muhammad ini auranya sangat tinggi. Siapapun yang melihat Muhammad, siapapun yang bertemu dengan Muhammad
Muhammad tidak bisa melawan kepada majikan. Itu saking auranya Muhammad tinggi. Jadi gimana? Saya tidak setuju. Muhammad kalau nanti sampai diasingkan ke Mesir, seluruh negara Mesir nanti itu masuk Islam, maka itu akan menjadi musibah kepada kita, akan menyerang yaitu penduduk Makkah. Oke, tidak setuju, tidak. Terus gimana? Ya, kata Abu Jahal, tidak ada jalan lain. Si iblis tadi itu saya tidak setuju juga. Tidak ada jalan lain selain satu jalan. Apa? Udah Muhammad ini kempesin saja. Tahu bu dikempesin bu? Bunuh. Suruh dibunuh Rasulullah. Bunuh saja. Nah, terus caranya Muhammad ini dibunuh. Jadi Muhammad dibunuh bukan oleh penduduk kaum Quraisy saja. Seluruh para suku harus ikut andil membunuh Rasulullah. Umpamanya Rasulullah ini dari Kalimantan, ya. Jadi harus jawara-jawara Madura harus ikut membunuh. Banten harus ikut, Jakarta harus ikut, Palembang, Probolinggo, semua jawara harus ikut. Jadi dari keluarga Muhammad yang ingin membunuh, yang ingin membalas dendam, bingung karena bukan satu suku, semua suku ingin membunuh Muhammad. Itu Bapak Ibu, pintar tidak Abu Jahal? Cuman apa? Lebih pintar Allah dengan Rasulullah. Nah, di situ Bapak Ibu. Oke, saya setuju. Kata iblis tadi, saya setuju dengan pendapatmu. Itu Bapak Ibu. Muhammad dibunuh, diketok palu. Nah, tapi dengan syarat jangan bilang-bilang ya. Ini rapat khusus. Oke, ya sudah. Rapat khusus. Setelah itu Bapak Ibu, nah Rasulullah itu mau dibunuh. Setelah Rasulullah mau dibunuh, Rasulullah diberikan kabar oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah datang ke rumahnya Abu Bakar zuhur. Setelah selesai sholat zuhur, Rasulullah datang, dan maghrib isyaknya Rasulullah berangkat ke rumahnya Abu Bakar. Orang kafir Quraisy mengepung rumahnya Rasulullah. Setelah rumah Rasulullah dikepung, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Rasulullah keluar di tengah-tengah kepungan itu. Rasulullah kemana? Lari, bahasa kasar. Rasulullah hijrah, lari ke Jabal Sur. Nah, sebelah kanan kita ini namanya Jabal Sur, Bapak Ibu. Rasulullah lari dari kejaran orang kafir Quraisy ke atas Jabal Sur. Nah, berapa jam naiknya ke sana? 2 jam. Siapa yang mau naik ke atas? Ada? Mau naik semua? Iya. Ada yang mau naik? Enggak ada. Artinya ada nunggu ini. Yang mau naik silahkan naik. Kami berangkat. Iya. Jabal Surnya itu di atas. Jabal Surnya di atas. Kita turun dulu. Di sini kita foto bersama, dan nanti kita akan jelaskan. Yang penting Bapak Ibu tahu Jabal Sur. Rasulullah naik ke atas Jabal Sur tanah bersama Sayyidina Abu Bakar. Nanti kita lanjut. Yang penting kita tahu tempatnya dulu. Oke? Setuju? Ini Jabal Sur nih. Disitulah gunung yang istimewa. Salah satunya yang kedua yaitu di Jabal Nur atau dikenal Gua Hira. Ya, siap. Nanti kita jelaskan di dalam bis lagi. Sekarang kita minta tolong foto bersama. Selesai itu foto. Ini Gunung Jabal Sur, seputar sekelilingannya. Jabal Sur, itu yang Jabal Surnya ini. Kultur di Jabal Sur. Ya. Ini bis kita, right hand transportasi. Allahu Akbar. Allah, ini bisa diangkat.
Belum ngumpul semua orang lagi nih. Ya ibu, dadah. 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 Udah siap berangkat. Foto dulu, dadah. Dadah. Kita berangkat lagi, siap. Ibu, dadah ibu. Akang Madun. Siap. Ahmad, siap Ahmad. Mina Musdalifah nanti ya. Musdalifah, bukan istri Nasar, bukan. Mana tadi? Ini ya? Nanti di sana kurang duitnya. Apa yang cari ada? Sana antar aja belanja. Kita antar lah. Di Jepang Ramah tuh. Dikepung rumahnya Rasulullah, Pak. Setelah dikepung, apa yang terjadi? Rasulullah keluar di kepungan orang kafir Quraisy tersebut. Namun Rasulullah memanggil yang namanya Sayyidina Ali. Wahai Ali, siapa Rasulullah? Ali itu siapa? Sepupu Rasulullah sekaligus menantunya Rasulullah. Waktu itu belum menjadi menantu Rasulullah karena Ali masih kanak-kanak umur 13-14 tahun. Ali, kamu siap menggantikan tempat tidur saya? Siap ya Rasulullah. Kamu pakai baju kebesaran saya yang warna hijau itu dipakai. Di situ tidurlah di tempat tidur saya. Rasulullah waktu itu memerintahkan Sayyidina Ali tidur di atas tempat tidur. Tidur Sayyidina Ali. Setelah itu Rasulullah keluar dari kepungan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy mengepung. Namun apa? Di dalam Al-Quran di surah Yasin diabadikan wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Saya jadikan depan belakang kanan kirinya yaitu penutup supaya Rasulullah itu tidak terlihat. Bukan Rasulullah hilang, cuma pandangan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah orang kafir Quraisy tidak menyangka bahwa Rasulullah sudah keluar. Orang kafir Quraisy itu para pemuda-pemuda jawara-jawara itu mengintip Rasulullah dari dalam, Pak. Dari luar diintip, masih ada orang di dalam. Karena dia mencurigakan, masuklah orang kafir Quraisy ke dalam. Setelah itu mengambil pedangnya lalu mau menebas Sayyidina Ali. Namun selimutnya itu dibuka. Setelah dibuka ternyata bukan Rasulullah. Ali, kok kamu Ali? Ini saya. Ternyata Ali diinterogasi, dibawa oleh orang kafir Quraisy. Dan Rasulullah berangkat bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq menuju ke Jabal Sur tadi. Bapak Ibu menyaksikan dan tahu kan seperti apa tingginya Jabal Sur. Rasulullah naik di waktu malam. Rasulullah naik di waktu malam bersama Sayyidina Abu Bakar, sangat tinggi curam dan pedangnya, dan juga bagaimana batu-batu yang sangat tajam yang menusuk ke kakinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Rasulullah menemukan dua yang namanya Jabal Sur. Namun di saat Rasulullah ingin masuk ditahan oleh Abu Bakar. Tunggu ya Rasulullah, jangan masuk dulu. Ada apa Abu Bakar? Saya ingin memastikan di dalam Jabal Sur ini, ingin membersihkan dan memastikan takut ada hewan yang berbisa. Itulah yang namanya sahabat. Masuk Abu Bakar membersihkan dua tersebut dan menutup lubang-lubang yang ada di Jabal Sur tersebut. Setelah dikira sudah bersih dan aman, Rasulullah dipersilahkan masuk ke dalam Jabal Sur. Setelah itu apa yang terjadi? Jabal Sur ini Pak, dua orang tidak kuat, satu orang setengah yang muat. Jadi harus miring kalau mau masuk semuanya. Jadi disitulah Sayyidina Abu Bakar duduk menelanjurkan kakinya. Setelah duduk lalu Rasulullah tidur di atas pangkuan Sayyidina Abu Bakar, tepatnya di atas pahanya Abu Bakar. Di
disitulah Bapak Ibu kisah ini dimulai lagi. Apa yang terjadi di kakinya Abu Bakar, ternyata ada satu lubang yang lupa tertutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Lupa ditutuplah oleh Abu Bakar dengan kakinya. Ternyata apa, di dalam lubang tersebut ada ular yang berbisa. Digigitlah kakinya Abu Bakar. Setelah digigit, disitulah Sayyidina Abu Bakar tidak bergerak sedikit pun, menahan sakitnya ular yang menggigit, menahan racun yang menjalar ke seluruh tubuhnya Abu Bakar. Nah, kenapa Abu Bakar tidak bergerak? Karena di atas pangkuan Abu Bakar ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu dirasa racun tersebut sudah mau menjalar dari bawah ke seluruh tubuhnya. Gigit Abu Bakar tidak kuat. Rasulullah masih tidur di atas pangkuannya. Sayyidina Abu Bakar meneteskan air matanya. Meneteskan air mata, jatuhlah air mata tersebut di atas pipinya Rasulullah. Lalu Rasulullah terbangun. Setelah terbangun bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal hijrah bersamaku? Apakah engkau menyesal berjuang bersamaku? Sebelumnya kamu orang terpandang, orang kaya, tidur di atas kasur yang empuk. Sekarang kekayaanmu sudah sirna, ketenaranmu sudah sirna, dan sekarang kamu menderita bersamaku. Apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, bukan saya ini tidak mau berjuang menegakkan agama Islam, apalagi harta dan jabatan, nyawa pun akan saya pertaruhkan demi memperjuangkan agama Islam bersamamu ya Rasulullah. Nah, kenapa kamu menangis? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, kaki saya digigit oleh ular ya Rasulullah. Saya tidak kuat menahan racun yang menjalar ke seluruh tubuhku. Maka disitulah Rasulullah berdiri dan meludahi kakinya Abu Bakar. Disitulah Bapak Ibu Rasulullah berdialog dengan ular tersebut. Bagaimana dialognya? Bertanya Rasulullah, wahai ular, kenapa engkau menggigit kakinya Abu Bakar? Apakah kamu tidak tahu Abu Bakar ini sahabatku? Bahkan dia itu berjuang bersamaku. Bahkan beliau yang mengakui kenabianku. Apa kata ular? Ya Rasulullah, di saat namamu disebut di atas langit, seluruh malaikat dan juga para penghuni surga dan juga langit menggetarkan langit. Di saat namamu disebut oleh Allah, maka seluruh di atas penjuru langit menggetarkan. Maka disitulah kami penasaran ya Rasulullah, siapa yang namanya Muhammad kok sampai menggetarkan seluruh penduduk langit. Maka dari situ saya memohon kepada Allah, ya Rabb, pertemukanlah kami dengan yang namanya Muhammad. Pertemukanlah kami dengan yang namanya Muhammad ya Allah. Maka dari situ ya Rasulullah kami diberi izin oleh Allah, wahai ular, kalau kamu ingin bertemu dengan yang namanya Muhammad, tunggulah di Jabal Sur. Ya Rasulullah, kami menunggumu bukan 100 tahun di sini ya Rasulullah. Kami menunggumu 1000 tahun lebih, menunggu ingin bertemu denganmu. Di saat sudah hari yang mana kami tunggu-tunggu itu sudah tiba, disitulah kaki Abu Bakar menutup pandanganku, ingin melihatmu ya Rasulullah. Maka dari situ dengan sangat terpaksa saya menggigit kakinya Abu Bakar untuk menyingkirkan dan bisa melihatmu ya Rasulullah. Disitulah Bapak Ibu, oke, saya terima alasanmu wahai ular. Sekarang pandanglah saya wahai ular, pandang sepuas-puasmu, biar penantianmu tidak sia-sia. Itu kata Rasulullah. Ular rindu pada Rasulullah. Hewan itu tidak punya akal, cuma punya nafsu. Bagaimana umatnya seperti itu? Itu sedangkan Rasulullah yang lari dari kejaran orang kafir Quraisy itu demi memperjuangkan kita Bapak Ibu, bukan memperjuangkan yang lain.
Singkat cerita, disitulah Bapak Ibu di waktu pagi yang pagi seperti ini, orang kafir Quraisy masih mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengirimkan makanan ke atas Jabal Sur? Asma binti Abu Bakar dengan Siti Aisyah naik waktu itu Bapak Ibu. Perempuan hamil lagi naik ke atas mengantarkan makanan ke Rasulullah. Yang mengintai di Mekah siapa? Abdullah bin Abu Bakar. Nah, siapa yang pengembala kambing? Amir Fuqaha, itu pengembala kambing di bawah Jabal Sur. Siapa yang mengantarkan unta? Yaitu Syuraqah. Itu Bapak Ibu. Jadi Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid itu yang mengantarkan unta, 2 unta yang mengantarkan ke Jabal Sur. Yang mengantarkan Rasulullah ke Madinah namanya Syuraqah. Nah, kenapa semuanya ikut peran? Ada perannya. Abdullah yaitu ada di Mekah supaya apa? Mendengarkan kabar. Abdullah di saat malam itu datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, di Mekah masih gencar-gencarnya mencarimu. Jangan keluar dulu. Itu kata Abdullah. Oke, terima kasih Abdullah. Siap ya Rasulullah. Waktu pagi Abdullah itu turun kembali ke Mekah mencari kabar. Nah, setelah itu yang namanya Amir Fuqaha, pengembala kambing, di saat bekas kakinya Abdullah yang di bawah Jabal Sur itu dihilangkan oleh kaki-kaki kambing tersebut supaya tidak terbaca oleh orang kafir. Nah, setelah itu Bapak Ibu selang 3 hari Abdullah datang kembali. Ya Rasulullah, sekarang sudah aman, jadi bisa untuk hijrah ke Madinah. Namun di waktu paginya itu orang kafir Quraisy datang ke Bukit Sur, ke Jabal Sur itu datang untuk menemukanlah rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ kata Allah, Inna tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina saniya itsnaini minhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Apabila kata Allah orang kafir Quraisy tidak menolongmu Muhammad, maka saya akan menolong. Apabila teman-temanmu yaitu merasa khawatir, makanya jangan khawatir. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir karena yaitu jangan khawatir karena Allah bersama kita. Kenapa? Itu tidak mempunyai akal, cuma mempunyai nafsu. Beliau berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hewan tersebut lebih apalagi itu. Nah, semoga kita ini selalu ditanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di depan kita ini Bapak Ibu yang namanya Arafah atau Jabal Rahmah. Kita sudah berada di Jabal Rahmah, Jabal yang penuh dengan kasih sayang. Dan di Jabal Rahmah ini Nabi Adam dengan Siti Hawa dipertemukan. Ya, nanti kita lanjut pembahasannya. Yang penting kita sudah tahu tempat. Ya, Bismillah, kita turun semua. Ya, di sini Arafah. Kalau mau haji Ya, kita telah memasuki Gunung Jabal Rahmah.